Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungrate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungrate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 251. Karena dunia memuja pahlawan, maka saya akan menjadi pahlawan. Karena masyarakat ini hanya menghormati orang kaya, maka saya akan menjadi orang kaya. Pada minggu depan, berita besar akan muncul setiap hari di kalangan bisnis Tiongkok. Adinata Brahma Group mengakuisisi Vesu Express. Pergantian badan hukum telah selesai. Adinata Brahma Group menginvestasikan 5 miliar yuan tunai termasuk pajak transfer ekuitas untuk mengakuisisi 80% saham Daily Express. Adinata Brahma Group menyelesaikan akuisisi banyak perusahaan pengiriman ekspres seperti Sitong Express dan 365 Express. Berita terkini, Big Bang. Adinata Brahma Group telah menyelesaikan akuisisi komprehensif CIME senilai 60 miliar. Berita terkini, Big Bang. Big Bang. Adinata Brahma Group mengakuisisi Tuan-Tuan Waimai senilai 200 miliar dan menjadi pemegang saham terbesar Tuan-Tuan Waimai. Menjelang festival musim semi, banyak karyawan yang pulang untuk beristirahat dan mempersiapkan tahun baru. Namun, minggu ini, berita besar terus bermunculan di dunia bisnis. Meroket! Meroket! Setelah Adinata Brahma Group mengakuisisi Tuan-Tuan Waimai, total nilai pasar Tuan-Tuan Waimai telah mendekati 900 miliar. Saya masih belum tahu siapa ketua grup Adinata Brahma, tetapi komunitas bisnis sudah menganggapnya sebagai orang terkaya di Tiongkok pada generasi baru. Jack Villa, Rumah Jelita dan Yuze Ains. Yuze Ains dan Jelita sama-sama melihat berita itu sambil menghela nafas. Dari mana asal mula Adinata Brahma Group? Ia sebenarnya bisa mengakuisisi begitu banyak perusahaan satu demi satu. Yuze Ains dipenuhi dengan emosi. Sekarang, karena Adinata Brahma Group telah mengakuisisi sejumlah perusahaan pengiriman ekspres, industri pengiriman ekspres dalam negeri telah membentuk tren 3 kaki yaitu Adinata Brahma, Dongfeng dan Bailey. Jelita juga terheran-heran. Mengapa saya tidak dapat menemukan nama CEO Adinata Brahma Group? Bukankah orang ini sudah sangat mapan? Setelah mengakuisisi begitu banyak perusahaan, Anda bahkan tidak perlu menyebutkan namanya. Yuze Ains menjelaskan, dia menggunakan nama penjabat presiden, tapi sekarang semua orang tahu orang itu bukanlah pemimpin Adinata Brahma yang sebenarnya. Adinata Brahma Group telah menjadi perusahaan grup terbesar di negara ini, dan dia juga menjadi orang terkaya baru di Tiongkok. Jelita juga sangat bersemangat. Ya Tuhan, orang terkaya di Tiongkok, saya benar-benar ingin tahu seperti apa rupa orang terkaya di Tiongkok ini. Kuharap aku mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Saat ini, di villa sebelah, Cynthia Yandra baru saja kembali ke rumah. Dia melepas sepatu hat tingginya dan berkata dengan kagum, Tiongkok benar-benar naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Pernahkah Anda membaca berita tentang Adinata Brahma Group? Orang ini sangat kuat bahkan Tuan Kunchoro. Mereka semua mengatakan bahwa mereka bukan tandingannya. Untuk grup Adinata Brahma, dia juga mengatakan bahwa Presiden Adinata Brahma Group tidak menjadi orang terkaya di Tiongkok hari ini. Dia mengatakan orang itu selalu menjadi orang terkaya di Tiongkok, tetapi dia tidak mau muncul. Cynthia Yandra mengganti sandal dan minum segelas air. Tapi suasana hatinya masih gelisah. Tak heran jika Cynthia Yandra yang selama ini berkecimpung di dunia bisnis pasti akan kaget saat melihat akuisisi gila-gilaan yang belum pernah terjadi di dunia bisnis dalam beberapa dekade terakhir. Cynthia Yandra tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, Adinata, adikku baru saja meneleponku. Bukankah ini malam tahun baru ke-11? Dia bilang dia ingin pergi ke Maladewa bersamaku. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Menurut tradisi Tionghoa, malam tahun baru adalah hari untuk dihabiskan bersama keluarga. Cynthia Yandra sekarang hanya memiliki satu adik perempuan, Diana Yandra, dan dia jarang melihatnya sekali di waktu normal. Mereka harus menghabiskan tahun baru bersama. Adapun Adinata, dia tidak memiliki kerabat di Tiongkok, jadi mereka bertiga bisa bersenang-senang bersama. Namun, Adinata berpura-pura tidak mau pergi sejauh ini ke Maladewa. Cynthia Yandra duduk di sebelah Adinata, meraih lengan Adinata dan mengguncangnya. Oh, silakan sayangku, tampung saja adikku. Ya, baiklah. Adinata dengan enggan menyetujuinya.
Terima kasih, suamiku. Cynthia Yandra mencium pipi Adinata, lalu berdiri. Aku mau mandi. Melihat Cynthia Yandra pergi, Adinata tersenyum jahat dan berkata diam-diam, istri bodoh, kamu masih belum tahu. Itu ideku untuk pergi ke Maladewa, kan? Hehe, benar sekali. Ide Adinata pergi ke Maladewa untuk merayakan tahun baru. Dia sudah memesan sebuah pulau di Maladewa. Dan pergi ke sana bukan hanya untuk tahun baru Imlek atau jalan-jalan, Adinata pergi ke sana untuk melamar. Diana Yandra pernah berkata bahwa Cynthia Yandra menyukai lingkungan lamaran yang tenang, jadi Adinata melamar di pulau itu. Melamar pada bulan Februari adalah apa yang direncanakan Adinata. Selain itu, Adinata akan memamerkan kartunya kepada Jelita dan memberitahunya bahwa Presiden Grup Adinata Brahma adalah Adinata. Katakan padanya bahwa dia sama sekali tidak diusir dari keluarga. Sebelum Jelita mengetahui kebenarannya, dia harus memberitahu Cynthia Yandra, jika tidak maka akan sangat tidak adil baginya. Malam tahun baru, Maladewa. Bulan ini, di Tiongkok bagian utara, cuaca sudah sangat dingin sehingga Anda harus mengenakan jaket. Namun, cuaca di Maladewa sangat hangat, jadi pakailah baju lengan pendek saja karena suhu di sini antara 2631 derajat sepanjang tahun. Kakak ipar, di bandara, Diana Yandra muncul di depan mereka berdua sambil mengenakan rok pendek yang keren. Cynthia Yandra mengira ini adalah pertama kalinya Diana Yandra dan Adinata bertemu, jadi dia memperkenalkannya. Diana, izinkan saya memperkenalkan Anda. Oh, tidak perlu perkenalan, kita sudah akrab satu sama lain, Diana Yandra berkata dengan cepat. Terakhir kali Diana Yandra dan Adinata bertemu, mereka menginap di sebuah hotel di New York selama 1 malam. Oleh karena itu, Adinata menghormati keputusan Diana Yandra. Sesampainya di Bandara Internasional Tianhai, kebetulan mereka berada dalam penerbangan yang sama dengan seorang selebriti populer. Ketika mereka keluar, mereka menemukan banyak reporter dan penggemar mengelilingi mereka. Karena Cynthia Yandra sudah terkenal dan pernah muncul di CCTV, dia dikenali oleh beberapa reporter. Ketika mereka melihat Cynthia Yandra, CEO Tianhai yang paling cantik, berpegangan tangan dengan seorang pria tampan dan mengenakan cincin berlian berkilau, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang bisa diperoleh dan bergegas maju. Wartawan wanita, Tuan Yandra, bisakah Anda memperkenalkan siapa pria tampan yang bergandengan tangan dengan Anda ini? Seseorang mengabarkan kabar bahwa kamu mempunyai seorang trainee idola, bukan? Apakah dia seorang artis? Cynthia Yandra tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar pertanyaan dari reporter gosip hiburan ini. Dia menoleh dan berkata kepada Adinata, suamiku, beberapa orang mengatakan kamu adalah seorang trainee idola. Haha, Adinata juga tersenyum. Sepertinya dia sangat tampan. Jika dia tidak bekerja di sebuah perusahaan, dia bisa mempertimbangkan untuk memasuki industri hiburan. Sekarang status Adinata tidak lagi seperti dulu. Dan Cynthia Yandra tidak ingin reporter gosip ini menulis tentangnya. Cynthia Yandra berhenti, menghadapi pertanyaan kamera dan wartawan, dan berkata, izinkan saya dengan sungguh-sungguh memperkenalkan kepada Anda, ini tunangan saya, yang merupakan Presiden Adinata Brahma Group. Adinata, bab 253, Presiden Grup Adinata Brahma. Begitu mereka mendengar judul ini, semua orang di tempat kejadian terkejut. Tahukah Anda? Dalam beberapa hari terakhir ini, orang yang menduduki pencarian terpopuler beberapa hari terakhir ini bukanlah artis selebriti, melainkan presiden dari Adinata Brahma Group. Apa? Dia adalah presiden Adinata Brahma Group, orang terkaya baru di Tiongkok. Ya Tuhan, dia sangat muda dan tampan. Kupikir orang kaya misterius ini setidaknya berusia 60 tahun. Presiden Bailey menikah dengan CEO Adinata Brahma Group. Anda tidak terkalahkan di dunia bisnis. Semua orang mengejarnya untuk mewawancarai CEO tercantik di Tianhai dan orang terkaya di Tiongkok. Bintang populer yang sedang populer justru dikesampingkan. Tak lama kemudian, kata kunci seperti orang terkaya di Tiongkok menikah dengan CEO tercantik di Tianhai dan Adinata Cynthia Yandra menduduki puncak penelusuran trending Villa Zamrud. Saat ini, Jelita baru saja membujuk bayi kembarnya untuk tertidur. Setelah akhirnya memiliki waktu luang, dia mengangkat teleponnya dan mulai menelusuri Weibo. Begitu dia mengklik aplikasi, Jelita terkejut saat melihat kolom pencarian terpopuler di Weibo.
Pencarian terpopuler nomor 1 adalah Adinata Chintya Yandra. Aneh, kenapa Adinata dan Chintya Yandra masuk dalam pencarian panas? Dan Adinata sebenarnya berada di peringkat di depan Chintya Yandra. Tahukah Anda, peringkat nama-nama ini juga khusus. Chintya Yandra adalah Presiden Baili, dan Adinata hanyalah manajer Departemen Pelatihan. Bahkan jika keduanya berada dalam pencarian panas, Chintya Yandra harus berada di peringkat di depan Adinata. Saat dia mengklik dan melihatnya, Jelita terkejut. Presiden grup Adinata Brahma adalah Adinata. Setelah melihat isi beritanya, Jelita merasa seperti tercekik. Adinata Brahma Group adalah salah satu perusahaan terkuat di Tiongkok. CEO Adinata Brahma Group dianggap sebagai orang terkaya di Tiongkok. Jelita telah mengagumi Presiden Adinata Brahma Group selama beberapa waktu dan ingin mencari kesempatan untuk mengenalnya. Namun, hari ini dia mengetahui bahwa pria kaya misterius yang dia kagumi dan kagumi sebenarnya adalah mantan suaminya, menantu laki-laki terlantar dari keluarga Wibisana mereka, Adinata. Pagi Adinata, Adinata, tidak, Jelita jatuh ke tanah dan pingsan. Saat ini, Adinata dan Chintya Yandra telah meninggalkan para reporter yang membosankan ini dan masuk ke mobil Maybach. Benar sekali, ini adalah Maybach edisi terbatas yang dikendarai Adinata di Auros Halls. Duduk di kursi belakang mobil, Adinata memegang tangan Chintya Yandra dan berkata, "Chintya, aku akan mengantarmu kembali ke villa dulu. Kamu istirahat dulu di rumah. Aku harus pergi ke suatu tempat." Chintya Yandra bertanya dengan rasa ingin tahu. "Sayang, kamu mau kemana?" Adinata berkata, "Xiao Wibisana baru saja memberitahuku bahwa keluarga Ains mengadakan pesta pernikahan untuk anak kembarku hari ini, dan aku ingin pergi ke sana." Chintya Yandra tahu bahwa konflik antara Adinata dan keluarga Ains tidak bisa dihindari. Namun, dengan status Adinata saat ini, Chintya Yandra tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. "Iya," Chintya Yandra menjawab dengan patuh dan tidak menghentikannya. Tianhai, Hotel Xinjing. Saat ini, keluarga Ains sedang mengadakan pesta pernikahan untuk anak kembar Yuze Ains. Tamunya banyak dan meriah sekali. Di atas panggung terdapat foto dua bayi yang tertulis namanya, Ains Jiain, Ains Jiale. Tiba-tiba, Adinata mengenakan setelan jas putih dan ditemani oleh Wang Erce dan sekelompok anak buahnya, muncul di pesta pernikahan dengan momentum yang luar biasa. "Tuan, tidak boleh masuk ke sini tanpa undangan." Seorang pelayan menghalangi jalan Adinata dan yang lainnya. Wang Erce segera mengeluarkan segepok uang dari sakunya dan melemparkannya langsung ke wajah pelayan. "Ini adalah hadiah uang, minggir, jangan menghalangi jalan Tuan Brahma." Kemudian, Adinata masuk ke pesta pernikahan. Begitu dia muncul, setelan desainer Adinata dan auranya menarik perhatian banyak orang di tempat itu. Dan sekilas Yuze Ains mengenalinya. "Kamu Adinata." Yuze Ains sibuk menyapa para tamu dan tidak punya waktu untuk menonton berita, jadi dia tidak tahu tentang Presiden Adinata Brahma Group, Adinata. Yuze Ains berjalan mendekat dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. "Adinata, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak mengundangmu, kamu segera pergi." Anak itu bukan anak Yuze Ains, tapi anak Adinata. Tentu saja Yuze Ains tidak akan menyambut Adinata di sini. Sebelum Adinata dapat menjawab, Wang Erce berteriak keras, "Beraninya kamu memanggil Tuan Brahma dengan nama lengkapnya?" Yuze Ains melirik mobil Wang Er dan tertawa keras. "Menurutku siapa itu? Ternyata kamu, bajingan kecil. Kenapa, alih-alih mengemudi untukku, kamu malah menjadi anjing Adinata? Dia punya maukah kamu dibayar gaji? Kembali ke Tuan Brahma? Apakah Anda benar-benar akan menempatkan diri Anda pada posisi menjadi Presiden Departemen Pelatihan?" Hahaha. Wang Erce mengeluarkan ponselnya, membuka Sky Eye untuk memeriksanya, dan kemudian menunjukkannya kepada Yuze Ains. "Buka mata Anda dan lihat dengan jelas. Tuan Brahma adalah Presiden Adinata Brahma Group. Saya tidak perlu memberitahu Anda berapa banyak perusahaan yang diakuisisi dan diinvestasikan oleh Adinata Brahma Group baru ini. Sekarang, Sky Eye Check mengetahui bahwa Presiden Adinata Brahma Group adalah Adinata." Ketika Yuze Ains melihat pesan di layar ponsel, dia sangat ketakutan hingga membeku. Adinata Brahma Group, salah satu perusahaan bawa pulang tuan-tuan, dapat mengalahkan Dongfeng Express. Belum lagi mereka juga telah mengakuisisi perusahaan pengiriman ekspres lainnya. Saat ini, di industri pengiriman ekspres,
Chunfeng Express tidak lagi menandingi Adinata Brahma. Yuze Ains menunjuk ke arah Adinata. Kamu belum dikeluarkan dari keluarga. Saat ini, para tamu di meja lain di pesta pernikahan juga berdiri dan membicarakannya. Ya Tuhan, pemuda itu adalah Presiden Adinata Brahma Group? Sungguh sulit dipercaya. Dia adalah pemimpin yang mendominasi industri pengiriman ekspres dalam negeri. Dia memonopoli industri pengiriman ekspres. Ya, bahkan angin musim semi Tuan Ains pun tidak akan bisa lepas dari nasib dianeksasi olehnya cepat atau lambat. Adinata mengabaikan komentar orang lain tentang dia, dan ekspresinya tetap dingin. Yuze Ains, jangan khawatir, saya tidak datang ke sini untuk mengangkat meja dan menimbulkan masalah. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Yuze Ains sudah ketakutan saat menghadapi Adinata. Adinata menunjuk ke gambar besar anak kembar yang tergantung di panggung di depannya dan berkata, nama belakang anak itu salah. Setelah mengatakan itu, Adinata mengulurkan tangannya, dan Wang Erce segera menyerahkan pena kepada Adinata. Kemudian, Adinata melangkah maju dan berjalan ke atas panggung di bawah pengawasan semua orang. Adegan itu benar-benar sunyi dan tidak ada yang berani menghentikannya. Setelah itu, Adinata mencoret dua karakter, Liu, difoto dengan pena, lalu ubah Willow menjadi Daun. Sekalipun kedua anak itu diberi nama Jiain dan Jiale, mereka seharusnya dipanggil Jiain Brahma dan Jiale Brahma. Begitu gerakan ini keluar, pemandangan tiba-tiba menjadi heboh. Orang tua Yuan Hang Ains dan Yuze Ains, yang duduk di baris pertama, semuanya tersipu. Ya Tuhan, mengapa Tuan Brahma mengubah nama belakang cucu keluarga Ains? Ini benar-benar penghinaan. Apakah dia di sini untuk mempermalukan keluarga Ains? Para tamu banyak bicara. Saat ini, Yuan Hang Ains tidak bisa duduk diam lagi. Dia menampar meja dengan keras, berdiri dan berteriak kepada Adinata. Tuan Brahma, Anda adalah Presiden Grup Adinata Brahma, dan Anda juga dipuji sebagai orang terkaya baru di Tiongkok. Saya ingin bertanya mengapa Anda ingin mengubah nama belakang cicit saya. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Bab 254. Benar, kamu harus memberi kami penjelasan. Bisakah kamu mempermalukan orang lain seperti ini jika kamu punya uang? Ambil video ini dan posting di internet agar semua orang di Tiongkok dapat melihatnya. CEO miliarder Adinata Brahma Group sebenarnya melakukan hal vulgar seperti itu di pesta pernikahan pesaing. Benar, posting. Apa yang dilakukan Yuze dengan Hijian dan Cynthia Yandra membuat Dongfeng kehilangan puluhan miliar dolar. Kali ini, biarkan dia merasakan kekuatan opini publik. Semua anggota keluarga Ains berdiri dan berteriak pada Adinata. Adinata adalah orang yang dingin. Alasan dia datang ke sini adalah karena Wibisana Erce mengiriminya foto dengan tulisan Ains Jiain Ains Jiale. Dia datang ke sini hanya untuk mengganti namanya. Namun karena keluarga Ains menginginkan penjelasan darinya, maka dia akan memberikannya kepada mereka. Adinata berdiri di atas panggung, memandang keluarga Ains, dan berkata, Jelita adalah mantan istriku, dan anak kembar yang dia lahirkan adalah anak-anakku. Apa salahnya aku mengganti namaku menjadi Ye? Dalam satu kalimat, semua penonton tercengang. Yuan Hang Ains tidak dapat mempercayainya. Apa katamu? Jelita adalah mantan istrimu? Apakah anak itu milikmu? Bukankah dia tidak pernah menikah? Yuan Hang Ains tahu bahwa Adinata, Presiden Adinata Brahma Group dan sekarang tokoh paling populer di dunia bisnis, tidak akan pernah berani berbicara dengan bebas. Karena setiap kata yang dia ucapkan memengaruhi lusinan perusahaan. Jadi, Yuan Hang Ains segera berteriak kepada Yuze Ains dengan keras. Yuze, kemarilah. Yuze Ains tampak malu dan berjalan mendekat. Yuan Hang Ains bertanya dengan wajah serius. Yuze, apakah yang dia katakan itu benar? Apakah anak ini dari keluarga Ains kita? Yuze Ains menundukkan kepalanya dan tidak merespon untuk waktu yang lama. Bagaimana dia bisa mengatakan hal yang memalukan? Wibisana Erce berkata sambil tersenyum jahat. Bukankah mudah untuk mengetahui apakah anak itu milik keluarga Ains Anda? Lakukan saja tes garis ayah. Melihat Yuze Ains terdiam, Yuan Hang Ains segera memerintahkan, segera bawa anak itu ke rumah sakit untuk tes garis ayah. Yuze Ains segera meraih Yuan Hang Ains dan berkata, Kakek, tidak. Yuze Ains tahu bahwa anak ini tidak akan pernah menjadi miliknya, jadi melakukan tes garis ayah akan merugikan diri sendiri dan sama sekali tidak diperlukan.
Yuze Ains menitikkan air mata dalam kesedihannya, dan akhirnya mengakui, "Kakek, anak ini memang bukan dari keluarga Ains kami. Dia sudah hamil ketika Jelita dan saya bertemu." "Bentak!" Yuan Hang Ains menampar wajah Yuze Ains. "Binatang, kamu binatang buas. Apakah kamu idiot? Jelita sedang mengandung anak orang lain, dan kamu masih menikahinya? Apakah kamu masih ingin membesarkan anak orang lain?" Feng Ains, yang berada di samping, mengetahui kesulitan Yuze Ains dan merasa sangat tertekan ketika melihat Yuze Ains dipukuli. Dia juga mencoba membujuknya, "Kakek, Yuze tidak punya pilihan selain melakukan itu." "Bentak!" Tamparan keras lainnya terdengar. Yuan Hang Ains mengangkat tangannya lagi dan menampar Feng Ains. "Jadi, kamu juga tahu tentang ini. Sebagai kakak laki-laki, kamu bahkan tidak mencoba membujuknya, tetapi bahkan berbicara mewakilinya. Apakah kalian berdua gila?" Yuze Ains tidak memiliki kesuburan, jadi dia ingin menggunakan Jelita dan anak di dalam perutnya sebagai alasan. Namun, bagaimana dia bisa mengatakan ini di depan begitu banyak orang yang hadir? Jika orang luar tahu bahwa dia tidak memiliki kesuburan, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang dan tidak bisa mendapatkan pijakan di Tianhai dalam kehidupan ini? Oleh karena itu, Yuze Ains hanya dapat menjelaskan, "Kakek, aku sangat mencintai Jelita. Jika kamu mencintai seseorang, kamu harus menoleransi segala sesuatu tentang dia, bahkan jika dia punya anak." Ketika para tamu melihat ini, mereka pun merasakan, anak ini Yuze sangat tergila-gila dan baik hati pada Jelita. Dia sebenarnya rela menerima kalau istrinya sedang mengandung anak mantan suaminya, bahkan menggelar pesta pernikahan untuk anak mantan suaminya. Kemurahan hati seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Setelah menerima penampilan istimewa dari para tamu, Yuze Ains menyeka air matanya dan berkata dengan marah kepada Adinata, "Adinata, Tuan Brahma, Anda mengekspos saya di depan umum hari ini dan mempermalukan saya." "Saya, Yuze Ains, mengakuinya. Jika bukan karena Jelita, saya tidak akan ingin membantu Anda membesarkan anak Anda lebih lama lagi dari 10 tahun. Tapi jangan terlalu bangga. Ya, anak itu memang bukan milikku, tapi mungkin juga bukan milikmu." Begitu dia mengatakan ini, Wibisana Erce segera menjadi marah, menunjuk ke arah Yuze Ains dan berteriak dengan keras, "Yuze Ains, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Kamu berani menghina Tuan Brahma? Kamu tidak ingin hidup lagi." Yuze Ains juga berteriak pada Wibisana Erce, "Dasar jalang, kamu tidak punya hak untuk berbicara denganku. Kamu hanyalah anjing Adinata dan aku. Aku sedang berbicara dengan tuanmu, dan kamu tidak punya urusan untuk menyela." Wibisana Erce ini membelot ke Adinata hanya untuk berpura-pura mengikuti Adinata. Adinata juga tidak menyukai pria ini, tapi terkadang, mengajaknya ikut akan membuatnya merasa sangat nyaman. Bagaimanapun, dia sudah menjadi presiden Adinata Brahma Group yang bernilai 100 miliar dolar, dengan status terhormat. Dia memiliki hal-hal dan perkataan tertentu yang tidak dapat lagi dia lakukan secara pribadi dan tidak dapat diucapkan dengan santai. Kemudian, Yuze Ains menatap Adinata lagi. "Adinata, kita berdua tahu wanita seperti apa Jelita itu. Kamu tidak melakukan tes garis ayah, jadi kamu begitu yakin bahwa anak itu milikmu." Setelah mendengarkan kata-kata Yuze Ains, Adinata merasa bersalah. Yuze Ains dan Adinata mungkin adalah pria di dunia yang paling tahu wanita seperti apa Jelita itu. Dia adalah wanita yang menyukai kesombongan dan akan selingkuh hanya demi uang dan status. Jika tes garis ayah tidak diperoleh, Adinata tidak akan pernah mempercayainya. Tidak percaya sepatah kata pun, Adinata hanya melihat hasil identifikasi. Adinata memandang Yuze Ains dan berkata dengan dingin, "Saya akan memastikannya sekarang. Berjalan!" Adinata memberi perintah, dan Wibisana Erce serta bawahan lainnya mengikuti Adinata. "Tuan Brahma, mau kemana?" Wibisana Erce bertanya. "Adinata, rumah Yuze Ains." "Baik." Wibisana Erce menoleh ke arah Yuze Ains, "Lanjutkan pesta pernikahannya, kami akan pergi ke rumahmu untuk melakukan sesuatu." Yuze Ains merasa sangat terhina, mengepalkan tinjunya, dan diam-diam berkata di dalam hatinya, "Jelita, saya harap kamu telah mengatur pertunjukan yang bagus untuk Adinata." "Anakku, itu pasti bukan milik Adinata." Setengah jam kemudian, Maybach edisi terbatas diparkir di luar villa Yuze Ains dan Jelita.
Adinata keluar dari mobil mewah. Begitu mereka keluar dari mobil, Juwita Jayanti, mantan ibu mertuanya, keluar dari villa dan berlari ke arah Adinata sambil tersenyum. Oh, ternyata itu Adinata. Kubilang mobil ini terlihat familiar sekali dari jendela. Ternyata itu mobil Adinata kita. Oh, mobil ini sangat terawat. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya. Juwita Jayanti juga sudah tahu bahwa pengusiran Adinata dari keluarga adalah sebuah kebohongan. Adinata melihat wajah menjijikkan Juwita Jayanti lagi dan tidak berkata apapun padanya, jadi dia bertanya dengan dingin, "Di mana Jelita?" Juwita Jayanti dengan cepat berkata, "Jelita merawat anak-anak di rumah." "Oh, Adinata, kamu tidak tahu. Semakin tua kedua bayi itu tumbuh, semakin mereka mirip denganmu. Mata dan hidung mereka sangat mirip. Aku memberi mereka beberapa nama, Shuya Brahma, Shusi Brahma, Shongling Brahma, Shongxiu Brahma, dan Hong Brahma, Hong Brahma. Menurutmu nama mana yang bagus?" "Oh, menurutku asalkan nama belakangnya Brahma, nama itu terdengar bagus tidak peduli bagaimana kamu mengucapkannya." Haha. Bab 255. Di rumah sakit sebelumnya, saat Jelita melahirkan si kembar, Juwita Jayanti meminta Adinata untuk memilih. Haruskah nama belakang anak tersebut adalah Ains atau Wibisana? Satu-satunya pilihan yang tidak tersedia adalah Brahma. Dia juga mengatakan bahwa Adinata, menantu dari rumah ke rumah, tidak layak jika anaknya menggunakan nama belakangnya, meskipun anak itu adalah miliknya. Kini, mengetahui bahwa Adinata telah menjadi salah satu orang terkaya di Tiongkok, wajah sombong ibu mertuanya kembali terungkap. Adinata melirik Juwita Jayanti dengan jijik, mengabaikannya, dan langsung masuk ke villa. Begitu dia masuk, Adinata melihat sosok murni mengenakan gaun putih. Tampaknya Jelita sudah lama berharap Adinata akan datang menemuinya, jadi dia mengenakan pakaian polos favorit Adinata. Jelita mendengar suara Adinata dan berbalik perlahan. Dia bekerja keras untuk kembali bugar setelah melahirkan, namun sosoknya saat ini masih sedikit gemuk. Tapi bukan berarti dia tidak terlihat baik sekarang. Wanita di Tiongkok menganggap kurus itu indah. Banyak dari mereka yang mengaku gemuk meski beratnya hanya 100 pon dan berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan berat badan. Adinata, sebaliknya, tidak menyukai mereka yang terlalu langsing. Menurutnya gadis yang sedikit lebih gemuk juga baik. Jelita saat ini adalah wanita yang sedikit gemuk. Kakinya jauh lebih tebal dari sebelumnya, tapi dia juga membuat orang merasa sangat belum lagi tampilan wajahnya yang masih begitu sempurna. Adinata telah hidup selama bertahun-tahun, dan di antara wanita yang dia temui dalam hidupnya, hanya wanita misterius di kafe yang secantik Jelita. Dan saya tidak tahu apakah itu karena Jelita mengenakan sepatu hak tinggi, tetapi Adinata menemukan bahwa Jelita telah tumbuh lebih tinggi lagi. Hal ini membuat kakinya lebih panjang dan temperamennya lebih mulia. Ketika Jelita melihat Adinata, air mata mengalir dari matanya. Dia berlari ke arah Adinata dan melemparkan dirinya langsung ke pelukan Adinata. Pada saat ini, seperti saat Jelita mengabaikan wajah keluarga Fadh dan menerkam Adinata di pernikahan Jelita dan Cakra Fadh, Jelita melemparkan dirinya ke pelukan Adinata, memeluknya erat, dan berkata dengan penuh kasih sayang dengan air mata berlinang, "Aku benar-benar tidak mencintai orang yang salah, Buming." Tapi Adinata tidak sopan dan mendorong Jelita ke tanah dengan tangan kirinya. "Benar saja, kamu tidak mencintai orang yang salah. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata menjijikkan seperti itu? Saya sekarang adalah CEO miliarder. Anda tidak mencintai orang yang salah. Jika saya hanya orang biasa, apakah Anda akan mencintai orang yang salah?" Adinata berkata dengan dingin. "Jelita, aku di sini bukan untuk menyusulmu." Jelita terjatuh ke tanah, air mata masih berjatuhan. "Adinata, ternyata kamu dikeluarkan dari keluarga karena kamu berbohong padaku." "Mengapa kamu berbohong padaku? Setelah menikah denganku selama 3 tahun, kamu menyembunyikan identitasmu dan berbohong kepadaku selama 3 tahun. Setelah kamu menikah lagi denganku, kamu malah membohongiku lagi. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tulus sebagai pasangan suami istri? Apakah kamu layak menjadi istriku?" Jelita sebenarnya menyalahkan Adinata dengan kebencian. Adinata langsung menjadi marah. "Aku minta maaf padamu, Jelita. Siapa di antara kita yang kasihan pada siapa?
Jika kamu tidak selingkuh dari Yuze Ains terlebih dahulu dan menaruh topimu padaku, apakah aku akan berakting dalam drama ini? Aku juga bisa menceraikanmu secara langsung, tapi aku berjanji pada bibimu untuk tidak mengajukan perceraian. Kamu seharusnya beruntung memiliki bibi yang memperlakukanku dengan baik, Jelita berkata dengan sedih. Adinata, kamu salah paham. Faktanya, pada saat itu, Yuze Ains baru saja mengirimku pulang sepulang kerja. Aku tidak melakukan apapun yang membuatku kasihan padamu. Adinata mencibir dan berkata, kamu benar-benar bodoh karena hamil selama 3 tahun. Apakah kamu lupa bagaimana kamu merangsangku terakhir kali kamu pergi ke tempatku? Ketika Yuze Ains dirawat di rumah sakit, Anda tinggal di bangsalnya selama beberapa jam. Mungkinkah Anda berperang melawan Tuan Tanah? Jelita menggigit bibirnya dan tidak tahu bagaimana membela diri sejenak. Yang paling bisa kita lakukan hanyalah berciuman. Adinata, ini bukan perilaku yang tidak bisa dimaafkan, lanjut Jelita. Juwita Jayanti, ibu Jelita, juga berkata, ya, Jelita sedang hamil saat itu dan mungkin hanya kesepian untuk sementara waktu, jadi membuat kesalahan bukanlah dosa yang tidak bisa dimaafkan. Jelita juga melanjutkan, bahkan sekarang, Yuze Ains dan saya belum pernah menjalin hubungan. Adinata, kamu juga tahu bahwa ketika saya bertemu dengannya, saya hamil, dan saya hamil selama 10 bulan. Sekarang aku baru saja melahirkan, dia bahkan tidak mau menyentuhku. Adinata, kamu masih satu-satunya laki-lakiku, bisakah kita menikah lagi? Jelita sebenarnya ingin menikah lagi dengan Adinata. Wanita tak tahu malu ini, yang mengkhianati Adinata 2 kali dan menikahi 3 pria, masih berani mengatakan hal seperti itu. Adinata sudah lama berharap Jelita akan mengganggunya setelah mengetahui identitasnya, jadi dia mengambil langkah ke depan dan melamar Cynthia Yandra. Adinata berkata dengan tegas, Jelita, kamu tidak punya kesempatan, aku sudah melamar Cynthia Yandra. Apakah kamu melamar Cynthia Yandra? Apakah dia setuju? Jelita merasakan hawa dingin di hatinya. Adinata mengangguk. Jelita segera berkata, Cynthia Yandra, wanita jalang ini, pasti sudah lama tahu bahwa pengusiranmu dari keluarga adalah sebuah kebohongan, jadi dia mengikutimu. Kamu tidak boleh percaya padanya. Dia adalah wanita tua yang telah dirawat. Dia sangat licik. Adinata tidak tahan lagi dan menampar wajah Jelita. Jelita, Cynthia Yandra adalah tunanganku. Tolong hormati dia dan dirimu sendiri. Jelita menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Dia tidak menyangka Adinata akan memukul dirinya sendiri demi wanita lain. Melihat Adinata menjadi marah, Juwita Jayanti segera berjalan ke tengah dan menarik Adinata untuk duduk di sofa. Xiao Chen, tolong bicara pelan-pelan jika ada yang ingin kamu katakan. Jangan marah, Jelita akan melahirkan ini kembar untukmu. Itu tidak mudah, dia juga menerobos gerbang neraka. Jika bukan karena Jelita telah melakukan terlalu banyak hal yang menyakiti Adinata, Adinata tidak akan melakukan apapun. Dia berhenti berdebat dengan Jelita dan berkata, saya di sini hari ini hanya untuk satu hal, untuk melakukan tes garis ayah pada anak saya. Jika kamu menolak lagi, kamu harus tahu perlakuan seperti apa yang akan hilang pada anakmu. Sebelum Jelita dapat berbicara, Juwita Jayanti dengan cepat berkata, lakukan, pasti lakukan. Ini adalah aturan keluarga Brahma kami. Jika Anda menjadi keturunan keluarga Brahma, Anda dapat menerima pendidikan terbaik sejak dini. Seusia seperti Xiao Chen, ketika kamu besar nanti, kamu dapat membeli perusahaan manapun yang kamu inginkan. Haha. Juwita Jayanti menepuk tangan Jelita dan berkata, putriku, jangan tolak Adinata kali ini. Jelita masih sedikit ragu-ragu, dan setelah jeda beberapa saat, dia bangkit dari sofa, duduk di samping Adinata lagi, dan memeluk Adinata. Adinata, anak itu milikmu. Aku bersumpah demi Tuhan, aku bilang itu adalah tindakan Cakravad hanya untuk membuatmu kesal. Apakah kamu tidak terlalu percaya padaku? Faktanya, Adinata tidak pernah mempercayai omong kosong bahwa anak itu adalah Cakravad, dan Jelita saat itu sangat mencintainya. Adinata berkata, saya percaya padamu, dan saya juga percaya bahwa bayi itu adalah milik saya. Saya memiliki hubungan telepati dengan bayi-bayi itu. Saya mengetahui hal ini dengan sangat baik.
Namun, aturan keluarga Brahma adalah seperti ini. Jika kamu tidak melakukan tes garis ayah, kamu tidak akan bisa menikmati perlakuan dari keturunan keluarga Brahmaku, dan kamu tidak berhak untuk melakukannya. Mewarisi properti di masa depan. Apakah Anda yakin tidak ingin melakukan tes garis ayah? Ketika Jelita berpikir bahwa anak tersebut tidak akan dapat mewarisi properti tersebut di masa depan, dia langsung setuju. Baiklah, saya setuju dengan Anda untuk melakukan tes garis ayah untuk anak tersebut. Bab 256. Ketika seseorang sedang mengendarai mobil, bertemu dengan seekor anjing, dan bersiul padanya. Saat ramalan cuaca menyerukan hujan dan langit mendung. Ketika Michael Jordan yang berusia 23 tahun lepas landas dari garis lemparan bebas dan berlari menuju keranjang. Terkadang, kita tidak perlu melihat adegan berikutnya untuk mengetahui apa hasilnya. Hasilnya positif. Anjing akan menunduk, tetesan air hujan akan jatuh dari langit, dan dewa bola basket akan memasukkan bola ke dalam ring. Adinata juga memiliki keyakinan mutlak bahwa anak itu adalah miliknya. Namun, kami tetap membutuhkan hasil positif yang membuat semua orang tidak ragu lagi. Tes garis ayah akan berakhir hanya ketika laporan tes garis ayah keluar. Adinata dan Jelita, masing-masing menggendong seorang anak, duduk di mobil Maybach miliknya. Tujuan mobil adalah pusat penilaian perguruan tinggi kedokteran Tianhai. Sepanjang perjalanan, Jelita jarang berbicara dan hanya menggendong erat anaknya. Dia tampak sedikit gugup. Ketika dia tiba di pusat identifikasi, Adinata pertama kali bertemu dengan penanggung jawab pusat identifikasi dan seorang ahli forensik terkenal secara nasional. Profesor Guan, saya ingin melakukan tes garis ayah pada kedua anak saya. Berapa lama untuk mendapatkan hasilnya? Tanya Adinata. Profesor Guan sudah tahu bahwa identitas Adinata luar biasa, jadi dia bertemu langsung dengannya. Profesor Guan berkata, Tuan Brahma, anak Anda berusia kurang dari setengah tahun. Secara umum, kami tidak merekomendasikan pengujian garis ayah untuk anak di bawah setengah tahun. Menghadapi pakar ilmu forensik yang terkenal secara nasional ini, Adinata tetap acuh tak acuh jawab pertanyaan saya. Adapun apa yang Profesor Guan katakan dan apa yang tidak dia rekomendasikan, Adinata juga tahu. Jika Adinata dan Jelita masih saling mencintai sekarang, apalagi Adinata menunggu setengah tahun, dia bisa menjalani seluruh hidupnya tanpa menghargainya. Tapi sekarang, Adinata tidak mau menunggu sebentar. Profesor Guan tahu bahwa Adinata sekarang adalah orang terkaya yang terkenal di Tiongkok, jadi dia tidak berani mengabaikannya dan menjawab dengan jujur. Jika anak Anda dites noda darah, usapan rambut atau mulut, maka diperlukan waktu 7 hari kerja untuk mendapatkan hasil identifikasi yang akurat. Adinata tidak tahu banyak tentang area ini dan bertanya, 7 hari agak lama, bisakah lebih cepat? Profesor Guan menjelaskan sambil tersenyum. Sebenarnya, dari sudut pandang laboratorium, laporan pengujian garis ayah dapat dibuat dalam waktu 8 jam, tetapi menurut prosedur kami, pengujian garis ayah DNA memerlukan hal yang berbeda. Penilai melakukannya 2 kali, khusus untuk kesimpulan yang tidak menyertakan ayah. 2 penilai harus melakukan 2 percobaan terpisah sebelum mencapai suatu kesimpulan. Diperlukan waktu 2 hari untuk menyelesaikan percobaan putaran pertama, dan tes lainnya dimulai dengan ekstraksi DNA, yang juga memakan waktu 2 hari. Itu 4 hari. Setelah 2 putaran percobaan, perlu 3 hari lagi untuk menghitung dan meninjau hasil tes, jadi hanya butuh 7 hari. Lagi pula, tes paternitas bukanlah perkara sepele. Sebaiknya kita lebih teliti. Kalau ada yang tidak beres, bukankah itu akan menyakiti perasaanmu? Bukankah begitu? Adinata mengangguk dan berkata, lamanya waktu tidak menjadi masalah. Yang saya inginkan adalah memastikan keakuratan hasil tes garis ayah. Profesor Guan berkata, Tuan Brahma, yakinlah, saya telah berkecimpung dalam industri ini selama beberapa dekade. Saya jamin dengan reputasi saya bahwa sama sekali tidak akan ada kesalahan dalam hasil laporan setelah 7 hari. Saya secara pribadi akan mengawasi dan menangani laporan Pak. Adinata mengetahui otoritas Profesor Guan dan berkata, kita tidak hanya harus memastikan keakuratannya, tetapi kita juga harus memastikan keasliannya. Kamu juga harus tahu identitasku. Keluarga Brahmaku bukan keluarga biasa.
Tidak ada jaminan bahwa seseorang akan menyuap penilaimu untuk mewarisi properti keluarga Brahmaku. Profesor Guan, akulah yang pertama kali mengatakan kata-kata kotor itu. Jika saya tahu siapa yang berani melakukan penipuan, saya, Adinata, tidak akan pernah melepaskannya ketika masa jabatannya berakhir. Profesor Guan juga merasakan betapa menakutkannya Adinata dan menjadi sedikit takut. Ya, Tuan Brahma. Setelah itu, pusat pengujian mulai mengumpulkan sampel, menandatanganinya, dan menunggu hasilnya. Setelah keluar dari pusat penilaian, Adinata mengantar Jelita dan anaknya kembali ke villa. Xiao Chen, silakan duduk di rumah sebentar sebelum berangkat. Ini akan memakan waktu seminggu sampai laporannya dirilis, jadi kamu tidak perlu terburu-buru, kata Juwita Jayanti. Adinata berkata dengan dingin, tidak perlu, saya ingin kembali menemani tunangan saya. Seminggu lagi, saya akan menjemput Anda dan pergi ke pusat identifikasi untuk melihat hasilnya. Setelah mengatakan itu, Adinata berjalan kembali ke rumahnya dan rumah Cynthia Yandra. Cynthia Yandra telah lama menunggu di rumah. Ketika dia melihat Adinata kembali, dia bertanya dengan cemas, "Bagaimana? Apakah sudah teridentifikasi?" Adinata mengangguk, dibutuhkan 7 hari untuk mendapatkan hasilnya. Cynthia Yandra berkata, "Yah, tidak masalah jika Anda menunggu beberapa hari lagi. Yang terbaik adalah memberikan hasil yang akurat pada saat pertama agar tidak mengulanginya lagi jika Anda melakukan kesalahan." Adinata masih sedikit khawatir dan menelepon Dewi Bisanaga. "Tuan, Akun, harap pantau semua orang dari pusat identifikasi perguruan tinggi kedokteran Tianhe untuk melihat apakah mereka melihat seseorang yang mencurigakan dalam 7 hari ke depan. Selain itu, Jelita dan Yuzu Ains, Anda juga awasi saya 24 jam sehari." Ya, setelah menutup telepon, Cynthia Yandra bertanya, "Apakah Anda takut Jelita akan mengeluarkan uang untuk menyuap orang-orang di pusat penilaian?" Adinata mengangguk, "Untuk berjaga-jaga. Jika Jelita benar-benar melakukan kesalahan, dia mungkin akan melakukan ini." Saat ini, telepon Cynthia Yandra berdering, itu adalah Edward Su. Tentu saja, Adinata tidak akan keberatan. Setiap orang memiliki masa lalu. Sama seperti apa yang terjadi antara dia dan Jelita, Cynthia Yandra tidak pernah marah. Adinata berkata, "Edward Su seharusnya tahu tentang lamaranku padamu. Bukankah kamu punya janji setengah tahun? Ini juga bulan Februari. Tolong beritahu dia dengan jelas." Cynthia Yandra mengangguk dan menjawab panggilan Edward Su. Adinata tidak berdiri di samping dan mendengarkan, lalu pergi ke kamar mandi. "Halo, Cynthia, apakah kamu setuju untuk menikah dengan Adinata?" Edward Su mungkin baru saja menonton berita, jadi dia sangat bersemangat. Cynthia Yandra menjawab, "Ya, Adinata melamarku dan aku setuju. Chuming, aku tahu kamu juga ingin menikah denganku, tapi kita sudah lewat." Edward Su berkata dengan emosional, "Anda seharusnya tidak menyetujui lamarannya. Kita sepakat bertaruh selama setengah tahun, kenapa kamu tidak datang kepadaku dulu dan menyetujui lamaran Adinata?" Faktanya, Cynthia Yandra berencana pergi ke Shenzhen untuk menjelaskan kepada Edward Su secara langsung bahwa dia akan tetap memilih Adinata setelah penunjukan setengah tahun. Namun, lamaran Adinata begitu tiba-tiba sehingga Cynthia Yandra tidak menduganya. Cynthia Yandra berkata, "Bahkan jika aku pergi mencarimu, jawabannya akan tetap sama. Kamu kalah, Chuming. Aku belum bosan selama setengah tahun, dan aku tidak akan bosan di dalam masa depan. Adinata sekarang tidak hanya muda dan tampan, dia juga punya uang. Dia lebih kaya dari kamu sekarang. Chuming, jangan salahkan aku karena berbicara terlalu kasar. Tidak mungkin kamu bisa membandingkannya dengan Adinata sekarang." Ya, setengah tahun yang lalu, Edward Su masih memiliki keuntungan finansial dan status yang besar dibandingkan Adinata. Sekarang, sebagai presiden grup Adinata Brahma, Adinata, sebagai cucu dari keluarga Brahma, telah lama melampaui Edward Su. Tanpa diduga, Edward Su masih belum menyerah setelah mendengar kata-kata lugas Cynthia Yandra. "Cynthia, aku tahu apa yang kamu katakan. Dia adalah pria yang ingin dinikahi oleh semua wanita Tiongkok, tapi di dunia ini, semua wanita bisa menikah dengannya, tapi kamu tidak bisa." Bab 257. Cynthia Yandra sangat bingung ketika mendengar apa yang dikatakan Edward Su. "Edward Su,
Apa maksudmu? Mengapa wanita lain bisa menikah dengan Adinata, tapi bukan aku? Apakah karena aku ditahan olehmu selama 3 tahun? Atau kamu ingin memerasku dengan video dan foto itu? Ketika Cynthia Yandra dan Edward Su pertama kali bertemu, dia masih seorang gadis kecil yang sangat lugu tanpa rencana apapun. Oleh karena itu, Edward Su meninggalkan banyak hal yang sekarang dapat digunakan untuk memeras dirinya atau Adinata. Namun, ketika Edward Su mendengar kecurigaan Cynthia Yandra, dia menjadi semakin marah. "Cynthia, aku teman baik ayahmu. Aku kerabatmu. Jangan kira aku tidak tahu malu." Oke, faktanya, dalam hati Cynthia Yandra, dia juga merasa bahwa Edward Su seharusnya tidak menjadi penjahat yang begitu hina. Bagaimanapun, Edward Su telah mencapai titik di mana dia mengetahui takdirnya pada usia 50 tahun, dan dia juga seorang CEO dengan level ratusan miliar. Jika Anda tidak bisa mendapatkan seseorang, Anda harus melepaskannya dengan anggun dan tidak menggunakan cara tercela seperti itu untuk mempertahankannya. Apa alasannya? Cynthia Yandra menjadi semakin penasaran. Namun, Edward Su tidak secara langsung memberitahu alasannya. Untuk alasan spesifik, datanglah ke Shenzhen untuk menemui saya, dan saya akan memberitahu Anda secara langsung. Cynthia Yandra mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa memberitahunya melalui telepon. Dia harus meminta Cynthia Yandra untuk menemuinya sebelum dia menjelaskannya. Berdasarkan pemahaman Cynthia Yandra selama bertahun-tahun tentang Edward Su, dia tahu betul bahwa Edward Su jelas tidak membodohi dirinya sendiri. Pasti ada sesuatu yang penting baginya untuk melakukan ini. Cynthia Yandra berpikir sejenak dan berkata, "Saya mengalami kesulitan dalam beberapa hari terakhir. Mari kita beri waktu seminggu. Setelah seminggu, saya akan terbang ke Anda tergantung situasinya." Seminggu terakhir adalah masa tunggu laporan tes garis ayah Adinata. Cynthia Yandra tahu bahwa Adinata akan sangat tersiksa selama 7 hari ini, dan dia ingin tinggal di Tianhai untuk menemaninya. Edward Su berkata, "Oke, kalau begitu seminggu lagi. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa sebelum Anda datang menemui saya, Anda tidak boleh mendapatkan sertifikat dari Adinata, dan jangan memikirkan hal-hal seperti pertunangan dan pernikahan." Kamu tahu, Cynthia Yandra tahu bahwa Adinata tidak akan berniat untuk mendapatkan sertifikat atau mengadakan pernikahan dengannya sampai laporan identifikasi anak jelita keluar. Oleh karena itu, Cynthia Yandra setuju. Oke, saat ini, jelita yang baru saja pulang ke rumah tidak berniat lagi membujuk bayi bidadari itu dan terus meminum air. Setiap kali saya meminum segelas besar air dalam sekali teguk. Juwita Jayanti melihat ada yang tidak beres dengan keadaan jelita, dan bertanya dengan cemas, "Putriku, katakan sejujurnya, bukankah anak ini milik Adinata?" Jelita segera menyangkalnya, "Bu, apa yang kamu bicarakan? Anak itu milik Adinata, pasti milik keluarga Brahma." Juwita Jayanti kemudian menghela nafas lega, "Itu bagus, haha, keluarga Wibisana kita makmur, dan dengan si kembar dari keluarga Brahma ini, Jelita, kamu tidak perlu khawatir tentang uang dalam hidupmu." Minggu berikutnya, Cynthia Yandra pergi bekerja seperti biasa dan melanjutkan rencana Adinata sebelumnya tentang kurir wanita asing. Adinata juga membangun gedung grup Adinata Brahma di Tianhai. Bentuk arsitektur keseluruhan dipilih oleh tim desain arsitektur top dunia. Setelah dibangun, pasti akan menjadi bangunan paling mendominasi dan indah di Tianhai. Namun, meskipun Adinata sebagai ketua grup Adinata Brahma memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dia tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya. Ia hanya bekerja 1 hari lalu menyerah karena yang terpikir hanyalah hasil identifikasi. Dia hanya tinggal di rumah dan membaca. Dia membaca lagi Cinta di Masa Kolera dan 100 Tahun Kesendirian oleh penulis favoritnya Garcia Marquez. Dia mulai menonton film lagi, semua film menegangkan yang sulit dipahami. Seperti Inception, Kucing dan Tikus, Malam Komet Datang, Deleo. Dia menonton pertandingan NBA dari 20 tahun yang lalu lagi. Michael Jordan menghadapi Lakers di final dan melakukan pergantian tangan yang luar biasa di udara. Charles Barkley dan Shaquille O'Neal berselisih. Ketika Kobe Bryant muda memasuki All-Star Game untuk pertama kalinya, dia mengatakan kepada Karl Malone, "Keluar dari sini, saya ingin bertanding 1 lawan 1 dengan Jordan."
Dia menonton serial TV Jin Yong yang sangat disukai Jelita. Pendekar Pedang, versi Lu Songxian, Legenda Naga, versi Wu Qihua, Legenda Naga, versi Huang Rihua, Legenda Naga, versi Sang Chilin Condor Heroes, dan The Dare and the Children, versi Jordan Chen. Dia meneliti bidang luar angkasa favorit Musk, dan bahkan melakukan panggilan video sepanjang hari dengan Musk untuk membahas kemungkinan berimigrasi ke Mars. Akhirnya hari ke-7, dia mempersiapkan segalanya pagi-pagi sekali dan mengetuk pintu Yuze Ains dan Jelita. Sepagi ini, Yuze Ains sendiri yang membukakan pintu untuk Adinata. Adinata berkata, hasilnya telah keluar. Saya ingin mengajak Jelita untuk melihat hasilnya bersama-sama. Yuze Ains berkata sambil tersenyum buruk. Benarkah? Kebetulan aku juga punya waktu luang, jadi aku akan ikut bersenang-senang. Tanpa diduga, suara Jelita tiba-tiba terdengar dari dalam. Yuze Ains, kenapa kamu pergi? Kakekmu telah menceraikanku, dan aku bukan lagi menantu dari keluarga Ainsmu. Sejak Adinata membuat keributan besar di pesta pernikahan yang diselenggarakan oleh keluarga Ains untuk anak-anak mereka terakhir kali, dan Yuan Hang Ains mengetahui bahwa anak itu bukan anak Yuze Ains, Yuan Hang Ains meminta Yuze Ains untuk segera menceraikan Jelita. Keduanya memang belum melalui prosedur perceraian, namun perceraian mereka sudah ada kepastian. Yuze Ains sama sekali tidak begitu mencintai Jelita, dan Jelita sekarang ingin bersama Adinata lagi. Adinata sedikit terkejut. Apakah Anda menceraikan Jelita? Jelita menghampiri dan berkata, ya, Adinata, keluarga Ains telah menceraikan saya. Saya bukan lagi menantu dari keluarga Ains, dan saya bukan lagi istri Yuze Ains. Setelah prosedur perceraian selesai, saya akan bebaskan lagi. Adinata hanya bisa menghela nafas. Wanita Jelita ini sungguh luar biasa. Hanya dalam 1 atau 2 tahun, dia telah menikah dan bercerai, bercerai dan menikah, dan bercerai lagi. Setiap pernikahan tidak bisa bertahan lama. Namun, dia tidak bisa disalahkan atas pernikahan antara Jelita dan Yuze Ains. Jika Adinata tidak mengungkap Yuze Ains, mereka mungkin masih saling mencintai. Jelita berinisiatif memegang tangan Adinata dan berkata dengan lembut, Adinata, setelah kita mengetahui bahwa anak itu milikmu, ayo kita bersama lagi. Ketika Yuze Ains melihat mereka berdua begitu mesra di hadapannya, dia sangat marah. Jelita, kamu belum melalui prosedur perceraian denganku. Aku masih suamimu. Kamu berpegangan tangan denganku, pria lain di depanku, perlakukan aku seperti orang mati. Jelita telah lama jatuh cinta padanya, dan sekarang mereka berdua berpisah telah menjadi kenyataan. Jelita tidak peduli dengan perasaannya. Jelita berkata, saat kita bercerai, keluarga Ains Anda akan memberi saya 30 juta, yang tidak cukup bagi saya untuk membeli pakaian dan tas. Aku tidur denganmu selama 10 bulan, dan kamu hanya memberiku sedikit uang ini, dan kamu masih ingin aku menghormatimu. Bab 258. Segalanya berubah. 10 bulan yang lalu, Jelita mengejek dan mempermalukan Adinata yang tidak punya uang demi Yuze Ains yang kaya. Sekarang, Yuze Ains juga merasakan perasaan dipermalukan oleh Jelita. 30 juta dalam 10 bulan, hanya 3 juta dalam 1 bulan. Hal ini membuat Jelita merasa kesepakatan itu terlalu buruk dan terlalu murah. Dia menikah dengan Yuze Ains karena aset keluarga Ains yang ratusan miliar. Yuze Ains juga sangat marah. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidur denganku selama 10 bulan. Sejak kita menikah, kamu hamil dan menolak untuk membiarkan aku menyentuhmu. Mengatakan kamu takut mempengaruhi janin. Pada hari apa dalam 10 bulan terakhir ini kamu membuatku bahagia? Juga, memberi Anda 30 juta agak terlalu sedikit. Tetapi sejak Anda menikah dengan keluarga kami, seberapa besar keluarga Ains kami telah membantu keluarga Wibisana Anda dalam karir Anda? Tanpa bantuan keluarga Ains kami, keluarga Wibisana Anda sekarang bisakah kami menjadi keluarga miliarder sekarang? Mendengar hal ini, Jelita pun mulai berdebat lagi. Kamu masih berani membicarakan hal ini? Sejak kakekmu mengetahui bahwa anak itu bukan dari keluarga Ains kamu, semua perusahaan yang bekerja sama dengan keluarga Wibisana kita telah menarik modalnya. Kamu menyebabkan keluarga Wibisana kami kehilangan miliaran. Nenekku bahkan memarahiku hingga menangis. Keduanya bertengkar, dan Adinata mendengus dingin dan berkata diam-diam, Jelita, Jelita, kamu tidak perlu kehilangan miliaran.
Jika anak ini bukan milikku, maka proyek-proyek yang aku bantu tarik oleh keluarga Wibisanamu, kamu tak satupun dari mereka yang bisa melakukannya. Jika saatnya tiba, keluarga Wibisanamu akan dipukul kembali ke bentuk aslinya dan menjadi keluarga kelas 2 di Auros House lagi. Kemakmuran keluarga Wibisana saat ini sebenarnya bergantung sepenuhnya pada bantuan Adinata dan keluarga Ains. Begitu mereka meninggalkan mereka, keluarga Wibisana tidak akan dapat mencapai banyak hal hanya dengan 2 orang, Ismoyono Wibisana dan Mahardika Wibisana, yang tidak memiliki kecerdasan bisnis. Adinata tidak ingin mendengar mereka berdua berdebat, dia telah menunggu hasil identifikasi anak itu selama seminggu dan tidak sabar. Adinata berkata, "Sudah cukup, aku di sini bukan untuk mendengarkan pertengkaranmu. Jelita, jika kamu siap, ayo berangkat sekarang." Jelita mengabaikan Yuzu Ains dan memandang Adinata dengan patuh. "Baiklah, Adinata, sebaiknya aku mengambil mobilmu." Adinata berkata, "Kalian bisa berkendara ke sana sendiri, saya ingin mengambil keindahannya." Jelita bergumam dengan suara rendah, "Anak kita, apa yang akan dia lakukan?" Namun Jelita tetap duduk di mobil Audi miliknya bersama Juwita Jayanti. Awalnya dia tidak setuju Yuzu Ains pergi, namun pada akhirnya Juwita Jayanti memutuskan untuk membiarkan Yuzu Ains mengemudi sebagai sopir untuk mengantar mereka ke sana. Adinata dan Cynthia Yandra duduk di Maybach dan dengan cepat tiba di pusat penilaian perguruan tinggi kedokteran Tianhai. "Halo, Profesor Guan." Ketika Adinata tiba, Profesor Guan secara pribadi menyambutnya di pintu. "Profesor Guan, sudah lama tidak bertemu." Jelita juga dengan sopan maju ke depan untuk menyambut penanggung jawab di sini. "Tuan Brahma, Nona Wibisana, halo." Profesor Guan juga menyapa keduanya sambil tersenyum. Saat ini, Profesor Guan sudah mengetahui hasil identifikasi, jadi Adinata ingin membaca beberapa informasi dari ekspresi Profesor Guan. Namun, Profesor Guan, lelaki tua ini, tahu cara menyembunyikan dirinya. Adinata tidak bisa menilai beberapa hasil dari ekspresinya. Wajah Profesor Guan dipenuhi dengan senyuman palsu resmi dan dia berkata, "Tuan Brahma, hasilnya sudah keluar. Anda bisa ikut dengan saya untuk melihatnya." "Bagus." Adinata tidak bisa menunggu lama. Tepat setelah Adinata mengambil langkah maju, Cynthia Yandra, Jelita, Yuzu Ains dan Juwita Jayanti juga mengikutinya, ingin mengikutinya bersama. Pada saat ini, Profesor Guan berkata dengan cepat, "Maaf semuanya, hasil identifikasi hanya dapat dilihat oleh Tuan Adinata untuk saat ini. Kalian tunggu di luar dulu. Kami telah menyiapkan jarum perak dan hitam Junshan terbaik teh untukmu." Semua orang berhenti, dan Jelita bertanya, "Saya ibu anak itu, tidak bisakah saya pergi juga?" Profesor Guan tersenyum dan berkata, "Hanya karena Anda adalah ibu dari anak tersebut, Anda tidak perlu melihat hasil identifikasi anak tersebut untuk mengetahuinya, bukan?" Ekspresi Jelita menjadi sedikit tidak wajar dan berkata, "Oh, apakah hanya ada teh kuning dan teh hitam? Apakah ada teh hijau? Saya ingin minum Bilwocun." Profesor Guan memandangi wajah Jelita yang menakjubkan dan berkata, "Ada teh hijau." Profesor Guan pertama-tama meminta stafnya untuk meminta mereka duduk, dan kemudian dia membawa Adinata ke ruangan seperti laboratorium di dalam. Pintu kamar sangat berat, bahkan Adinata membutuhkan sedikit tenaga untuk membukanya. Adinata telah membaca tentang desain akustik dan akustik arsitektur dan mengetahui bahwa insulasi suara ruangan ini sangat bagus. Pada dasarnya, jika Anda berbicara, bernyanyi, atau berteriak di ruangan ini, tidak ada orang di luar yang dapat mendengar Anda. Hasil identifikasi merupakan hal yang sangat privat dan memang membutuhkan lingkungan privat. Profesor Guan masih memiliki senyuman tak terduga di wajahnya. Dia berinisiatif memperkenalkan 2 anggota staf di ruangan itu kepada Adinata. "Tuan Brahma, keduanya adalah penilai paling profesional dan luar biasa di pusat penilaian kami, dan mereka juga merupakan staf yang bertanggung jawab untuk menilai Anda dan kedua bayi Anda." Setelah melihat Adinata, keduanya sangat serius dan hormat, dan berkata serempak, "Tuan Brahma, kami jamin hasil identifikasi akan akurat dan adil." Adinata sebenarnya sudah lama menyelidiki mereka berdua dan tahu bahwa tidak ada yang salah dengan mereka dan mereka tidak menerima uang kotor dari siapapun. "Terima kasih atas kerja keras kalian berdua." Adinata berjabat tangan dengan mereka berdua. Kemudian,
Profesor Guan mengeluarkan laporan penilaian dan menyerahkannya kepada Adinata. Saat ini, Adinata sangat bersemangat. Dia telah melatih kekuatan sepanjang tahun. Ketika dia mengambil potongan kertas A4 yang tipis ini, dia merasa bebannya sangat mengejutkan dan dia merasa sedikit tak tertahankan. Tuan Brahma, silahkan lihat. Ekspresi Profesor Guan menjadi semakin tidak jelas. Setiap laporan penilaian dibagi menjadi 4 halaman. Di halaman pertama disebutkan siapa kliennya, tanggal penerimaan, fakta dasar kasus, delel. Tidak ada hasil yang terlihat. Namun, Adinata tetap membacanya kata demi kata, karena takut melakukan kesalahan. Kemudian, Adinata membuka halaman kedua. Tiba-tiba, Profesor Guan berbicara, seolah mengingatkan, halaman ketiga adalah hasil identifikasi. Adinata tiba-tiba sesak napas. Setelah menunggu seminggu penuh, saat ini, dia sedikit takut untuk membuka halaman ketiga. Profesor Guan, termasuk kedua penilai, juga menjadi serius. Adinata membenci dirinya sendiri karena mempelajari buku perubahan dan Mai Shenxiang. Dia sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasakan sesuatu yang buruk akan datang. Brengsek. Kemampuan untuk memprediksi hal yang tidak diketahui ini membuat Adinata merasa hancur untuk pertama kalinya. Namun, Adinata dengan tegas membuka halaman ketiga. Saya melihat item ke-6 di atas berbunyi, berdasarkan informasi yang ada dan hasil analisis DNA, didukung bahwa Adinata adalah ayah kandung Jiale. Ah, Adinata berteriak dengan penuh semangat. Itu biologis. Anak itu adalah anak kandung Adinata. Karena belum terdaftar sebagai penduduk tetap terdaftar dan nama belakangnya belum ditentukan, maka anak tersebut untuk sementara diberi nama Jiale dan Jiain. Selamat, Tuan Brahma. Profesor Guan tersenyum dan memberi selamat, dan dua anggota staf lainnya juga tersenyum dan memberi selamat. Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju Profesor Guan. Kamu orang tua, karena anak itu adalah milikku, mengapa kamu terlihat begitu aneh sekarang? Itu membuatku berpikir bahwa anak itu bukan milikku. Itu membuatku takut setengah mati. Ketika Profesor Guan mendengar ini, ekspresi senyumannya tiba-tiba berhenti lagi. Profesor Guan menjadi serius lagi. Adinata melihat kedua anggota staf itu lagi, dan ekspresi mereka berubah dari senyuman menjadi serius dan gugup. Bab 259. Ekspresi aneh ketiga orang itu membuat Adinata gugup lagi. Pasti ada masalah. Jika anak itu adalah anak Adinata, maka sebagai anggota staf pusat identifikasi, dia akan dengan senang hati memberitahu Adinata hasilnya. Tidak mungkin menimbulkan kepanikan pada orang seperti ini. Adinata melihat laporan penilaian lagi, lalu memandang Profesor Guan dan yang lainnya dengan marah, dan berkata dengan keras, "Profesor Guan, katakan sejujurnya apakah laporan penilaian ini benar atau tidak? Apakah kamu menerima uang dari Jelita? Jadi kamu membuat laporan palsu? Tahukah kamu akibat selingkuh dariku?" Adinata, kalau hanya demi uang, aku bisa membayarmu 100 kali lipat. Profesor Guan berkata, "Tuan Brahma, tolong jangan terlalu bersemangat. Saya, Guan X, menjamin kepribadian saya. Saya tidak pernah menerima $1 pun dari siapapun. Kami pasti dapat meyakinkan Anda bahwa hasil laporan itu benar dan akurasi." Adinata sangat marah, karena hasilnya benar dan anak itu milikku. Lalu mengapa kamu menangis dan menangis? Tidak bisakah kamu meremehkanku? Anak itu milikku. Apakah kamu masih bahagia? Profesor Guan menghela nafas dan berkata, "Tuan Brahma, mengapa Anda tidak membaca laporannya?" Adinata langsung terkejut. "Apakah kamu sudah menyelesaikan laporannya?" Apakah Adinata belum selesai membaca laporannya? Adinata terus membalik-balik laporan itu. Setelah membalik halaman ketiga, dia membuka halaman keempat. Namun halaman keempat hanyalah sebuah foto. Itu adalah foto Adinata. Penilai dan kedua bayi tersebut digunakan untuk mengkonfirmasi identitas, tidak memiliki nilai atau arti sama sekali. Namun, tepat setelah Adinata membalik halaman keempat, Adinata tiba-tiba menemukan bahwa setelah 4 halaman ini, ada laporan penilaian. Ini laporan penilaian Jiain. Adinata mengidentifikasi saudara kembar. Dia hanya melihat hasil dari Jiale laki-laki, tetapi tidak melihat hasil dari Jiain perempuan. Adinata tertegun di tempat dan memandang Profesor Guan. "Maksudmu?" Profesor Guan melirik laporan penilaian Jiain di tangan Adinata dan mengangguk.
Adinata merasa seperti dia telah melompat dari Lashihai yang indah ke puncak gunung salju naga giok dalam sekejap. Dia merasa sangat kekurangan oksigen dan merasa tidak bisa bernapas. Dengan gemetar, dia membuka laporan penilaian Jiain dan langsung menuju halaman ketiga. Saya melihat di halaman ketiga, setelah diidentifikasi oleh pusat kami, berdasarkan informasi yang ada dan hasil analisis DNA, kami yakin bahwa Jiain dan Adinata tidak memiliki hubungan darah. Ledakan! Ketika Adinata melihat 5 karakter tidak memiliki hubungan darah, kakinya langsung menjadi lemah dan dia terjatuh ke belakang. Tuan, kamu! Tuan, kamu! Profesor Guan dan 2 anggota staf dengan cepat membantu Adinata berdiri dan duduk. Profesor Guan mencoba yang terbaik untuk menghiburnya. Tuan Brahma, apakah Anda baik-baik saja? Tuan Brahma, tolong kendalikan emosi Anda. Anda memiliki karir yang sukses dan telah berhasil pekerjaan yang baik untuk seluruh masyarakat. Anda telah memberikan kontribusi yang sangat besar, dan masih banyak hal besar yang menunggu untuk Anda lakukan. Ya, Tuan Brahma, setidaknya salah satu dari anak-anak itu adalah milik Anda, kata seorang penilai. Adinata sangat marah sampai dia ingin membunuh seseorang. Dia tidak pernah menyangka kalau anak kembar akan lahir dengan 2 ayah. Adinata meraih pakaian Profesor Guan dan berkata dengan marah, "Jelaskan padaku mengapa ini terjadi. Apakah kamu bercanda?" Profesor Guan menjelaskan, "Tuan Brahma, beraninya saya menggodamu. Kemungkinan ini memang sangat rendah. Dalam keadaan normal, wanita dewasa hanya berovulasi 1 sel telur per bulan, tetapi jelita kebetulan berovulasi 2 sel telur." Adinata berkata lebih dulu, "Itulah sebabnya dia melahirkan anak kembar. Saya tahu ini. Yang saya ingin Anda jelaskan adalah mengapa si kembar memiliki ayah yang berbeda." Profesor Guan berkata, "Karena Nona Jelita adalah mungkin untuk bersama 2 orang dalam waktu yang sangat singkat." Adinata sangat marah sehingga dia melemparkan semua set teh di atas meja ke tanah. "Jelita!" Adinata tidak sabar untuk membunuh wanita jalang ini. Saat-saat itu, saat mereka sedang mengandung, jelas merupakan saat di mana mereka sedang jatuh cinta dengan penuh gairah. Sebelum identitas mereka terungkap, Adinata dan Jelita memiliki hubungan yang dingin, dapat dimengerti jika dia selingkuh dari Cakravad. Setelah Adinata dan Jelita hamil, hubungan mereka berangsur-angsur menjadi membosankan. Dapat dimengerti jika dia tertarik dengan hal baru Yuse Ains. Namun, saat itu, keduanya sedang jatuh cinta paling penuh gairah dan periode termanis. Mengapa Jelita punya pria lain? Siapa laki-laki itu? Mengapa Adinata belum menyadarinya sejauh ini? Adinata segera mengambil laporan penilaian dan bergegas keluar. Tuan Brahma, tenanglah." Melihat Adinata begitu marah, mereka bertiga segera menghentikan Adinata, tapi mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Saat ini, Jelita, Cynthia Yandra dan yang lainnya sedang duduk dan minum teh. Melihat Adinata keluar, beberapa orang langsung mendongak dan melihat ekspresi kanibal Adinata. Jelita segera menyadari ada yang tidak beres. "Kamu Adinata Brahma." Adinata menghampiri Jelita, mengambil 2 laporan penilaian, dan melemparkannya langsung ke wajah cantik Jelita. "Bentak!" Jelita dipukuli habis-habisan oleh kertas itu. Adinata berkata dengan marah, "Jelitaan, tolong jelaskan padaku dengan jelas siapa anak Jiain itu." Melihat ini, Cynthia Yandra dengan cepat meraih Adinata untuk mencegahnya bertindak impulsif. Faktanya, personel di pusat penilaian sudah mengantisipasi situasi ini, jadi saat ini, sudah ada selusin penjaga keamanan yang kuat datang untuk menghentikan Adinata dan mencegahnya mengambil tindakan. Sudah lama menjadi hal biasa bagi orang-orang di pusat penilaian untuk melihat orang-orang di pusat penilaian melakukan kekerasan terhadap istri mereka setelah mengetahui bahwa anak tersebut bukanlah anak kandung mereka. Jelita dengan gugup menelan teh hijau yang baru saja diminumnya, lalu mengambil 2 laporan penilaian dari tanah dan membacanya. "Jiale adalah ayah Adinata." "Apa?" Yuse Ains, Cynthia Yandra dan Juwita Jayanti tercengang ketika mendengar ini. Melihat ekspresi marah Adinata, mereka mengira anak itu bukan anak Adinata. Tetapi jika anak itu adalah anak Adinata, mengapa Adinata masih sangat marah? Juwita Jayanti juga berdiri di depan Jelita dan berteriak kepada Adinata, "Adinata, apakah ada yang salah dengan matamu? Laporan penilaian dengan jelas menyatakan bahwa Jiale adalah anakmu. Kamu masih memukulku seperti ini?" "Putri!"
Adinata berteriak kepada Juwita Jayanti, biarkan putrimu yang baik melihat laporan penilaian berikutnya. Bagian selanjutnya, semua orang, seperti Adinata, merasa bahwa anak-anak yang diidentifikasi adalah kembar. Satu sudah cukup untuk mengetahui siapa ayah anak tersebut. Mengapa kita perlu melihat dua? Namun, ketika mereka melihat laporan penilaian Jiain berikutnya, semua orang terkejut. Jiain bukan anak Adinata. Adinata berteriak dengan marah pada Jelita. Jelita, kamu jalang, kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Anak siapa Jiain itu? Namun, saat ini, Jelita tiba-tiba pingsan. Jelita, Jelita, seseorang, tolong segera kirim dia ke rumah sakit. Putriku pingsan. Juwita segera berteriak. Untuk menghindari konflik, staf di sini segera membawa Jelita pergi dan mengirimnya ke rumah sakit untuk diselamatkan. Bab 260. Jelita dibawa pergi, Yuzi Ains terkekeh. Haha, sepasang anak kembar sebenarnya punya dua ayah. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Haha, Adinata sudah sangat marah dan tidak bisa melampiaskan amarahnya. Ketika dia mendengar tatapan mata dingin dan ejekan Yuzi Ains, dia segera berjalan mendekat dan menampar Yuzi Ains di tempat. Bentak! Adinata berkata dengan marah, bagus sekali, jelaskan padaku apa arti mutlak. Yuzi Ains menutupi wajahnya, diawasi oleh begitu banyak orang dan ditampar wajahnya di depan umum, dia merasa sangat terhina. Kamu berani memukulku? Yuzi Ains menatap Adinata. Adinata langsung mengangkat tangannya dan menampar Yuzi Ains dua kali lagi. Bentak! Bentak! Dua tamparan membuat Yuzi Ains berlutut di tanah. Adinata berkata, jadi bagaimana jika saya memukul Anda? Bukankah Anda selalu sangat memperhatikan status? Saya sekarang adalah presiden grup Adinata Brahma dan orang terkaya di Tiongkok. Anda hanyalah seorang pria dengan nilai pasar hanya beberapa ratus cucu CEO miliarder. Bahkan kakekmu Yuan Hang Ains tidak sepersepuluh dariku, dan kamu bahkan kurang layak dibandingkan denganku. Siapa kamu? Beraninya kamu menertawakanku. Percaya atau tidak, aku bisa membuat keluarga Ainsmu bangkrut dan menjadi miskin sekarang juga. Yuzi Ains berlutut di tanah, tidak berani berbicara. Dia percaya, tentu saja dia percaya. Saat ini, di seluruh dunia, orang terkaya di seluruh dunia adalah Adinata, dan yang paling gila juga adalah Adinata. Sekarang Adinata tahu bahwa ada anak yang bukan miliknya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maaf, Tuan Brahma. Demi keluarga, Yuzi Ains harus meminta maaf kepada Adinata dengan sedih. Adinata mendengus dingin, dia tidak punya niat melawan Yuzi Ains dan keluarga Ains sekarang. Dia harus mengetahui kebenarannya sekarang, kebenaran tentang anak itu. Adinata juga melangkah keluar, masuk ke dalam mobil, dan segera memanggil Dewi Bisanaga. Akun, bantu aku menemukan Cakravad. Sebelumnya, Jelita mengatakan bahwa anak itu adalah anak Cakravad. Meskipun kemungkinan ini tidak mungkin, sekarang ada anak yang bukan milik Adinata. Adinata harus mencari Cakravad untuk mengetahuinya. Dewi Bisanaga berkata, saya mendengar bahwa setelah orang ini dikebiri, dia pergi ke Thailand. Saya meminta saudara-saudara saya di sana untuk membantu menemukannya. Adinata melanjutkan, pergi ke Auros House dan bawakan aku sahabat Jelita, Hanasta Song. Aku punya sesuatu untuk diinterogasi secara pribadi. Hanasta Song hanyalah wanita yang lemah, membawanya ke sini bukanlah masalah. Ya, Tuan, kata Dewi Bisanaga. Adinata teringat perkataan Profesor Guan barusan. Alasan si kembar memiliki dua ayah adalah karena Jelita menjalin hubungan dengan pria berbeda dalam waktu singkat. Saat itu, Adinata dan Jelita sama-sama tinggal di sebuah villa di Auros Halls dan mereka tidur bersama di malam hari. Namun keesokan paginya, setelah Adinata dan Jelita selesai bercinta, mereka akan berangkat bekerja di perusahaan Huasheng. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah setelah Adinata berangkat kerja di pagi hari, pria tersebut pergi ke villa Adinata dan kemudian berhubungan SKS dengan Jelita. Ketika dia memikirkan hal ini, Adinata mengepalkan tinjunya. Seseorang benar-benar berani masuk ke villa pribadinya dan menyentuh istri Adinata. Berapa banyak nyawa yang dia miliki? Berani menyinggung keturunan keluarga Brahma. Saat itu, identitas Adinata telah terungkap. Tak seorang pun di Auros House yang berani menyinggung Adinata seperti ini. Adinata melanjutkan memesan, pergi ke distrik villa Taman Mawar Auros House, villa tempat saya dulu tinggal,
dan temukan semua video pengawasan. Lihat apakah Anda dapat menemukan video pengawasan dari 10 bulan yang lalu. Selain itu, penjaga keamanan dan penjaga pintu juga akan menginterogasi mereka dan menanyakan apakah ada orang yang menyelinap ke villa pada pagi hari 10 bulan yang lalu. Ya, Dewi Bisanaga terus menyetujuinya, namun bertanya terlalu banyak. Tuan, apa yang terjadi? Bukankah anak jelita adalah anakmu? Dewi Bisanaga bukan lagi orang luar, dan Adinata tidak perlu menyembunyikannya darinya. Yang satu ya, dan yang lainnya tidak. Saya curiga setelah saya berangkat kerja setiap pagi, kekasih jelita akan menyelinap ke rumah saya. Setelah mendengar ini, Dewi Bisanaga juga menjadi sangat marah. Brengsek! Wanita yang tidak tahu berterima kasih ini, jelita, berani melakukan hal seperti itu padamu. Jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan membantu Anda menangkap pria itu. Lalu kupas kulitnya. Setelah menutup telepon, Cynthia Yandra memegang tangan Adinata dan menghiburnya. Suamiku, jangan terlalu sedih. Mengapa kamu tidak pulang dan tidur siang dulu dan istirahat? Adinata menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa tidur sekarang? Cynthia, jangan khawatir tentang masalah ini. Aku akan mengantarmu kembali dulu. Adinata menyuruh Cynthia Yandra pulang terlebih dahulu, dan kemudian menelepon Butler Leon untuk memberitahunya tentang kejadian itu. Butler Leon menghela nafas dan berkata, saya tidak menyangka jelita, seorang wanita dari keluarga kelas 2 di Auros Halls, akan begitu berani. Pada saat itu, dia mengetahui identitas Anda, Tuan Muda, dan dia benar-benar menemukan pria lain. Tuan, jangan terlalu marah. Lagi pula, Anda telah menceraikannya dan Anda tidak mencintainya lagi. Setidaknya dia memberi Anda seorang putra. Adinata berkata, jelita mempermainkanku seperti ini dan membuatku tidak tahu apa-apa. Aku harus membalas dendam padanya? Bagaimana Tuan Muda ingin membalas dendam? Butler Leon bertanya. Cara terbaik untuk membalas wanita sombong seperti jelita adalah dengan menjadikannya miskin. Bukankah dia sangat bangga sekarang? Apakah keluarga Wibisana sekarang sudah menjadi keluarga bernilai puluhan miliar? Kemudian Adinata akan mengembalikan keluarga Wibisana ke bentuk aslinya. Adinata berkata, batalkan semua hal yang saya gunakan untuk dilakukan Huasheng untuk keluarga Wibisana di Auros Hall sebelumnya. Juga, segel tempat Yipin jelita untuk saya. Ya Tuan, setelah memberikan instruksi kepada Butler Leon, Adinata menelepon Yuze Ains lagi. Tuan Brahmaye, Yuze Ains sedikit takut saat menerima telepon Adinata. Adinata berkata, Yuze Ains, segera cerai jelita, dan jangan berikan dia harta sepeser pun. Selain itu, kontrak atau proyek yang telah dibantu oleh keluarga Ains Anda kepada keluarga Wibisana dalam 6 bulan terakhir, harap segera batalkan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan membantumu melakukannya. Yuze Ains berkata dengan cepat, saya bisa melakukannya, saya bisa melakukannya. Saya sudah lama tidak menyukai wanita ini, dan saya tidak akan pernah memberinya 1 sen pun. Segera, Auros Halls, area Villa Sishan. Mahardika Wibisana tiba-tiba datang ke villa dengan panik. Nyonya Wibisana dengan gembira mendengarkan opera sambil memeluknya. Ketika dia melihat Mahardika Wibisana, dia mengutuk, kamu terlihat seperti apa saat panik? Bisakah kamu belajar dari kakakmu dan menjadi lebih mantap? Mahardika Wibisana berkata, Bu, ini buruk. Banyak perusahaan yang bekerja sama dengan kami telah menarik investasinya dan menghentikan kerjasamanya dengan kami. Dan tanah kami di Yipin jelita juga dibeli oleh orang lain. Apa? Nyonya Wibisana tiba-tiba terkejut. Mahardika Wibisana segera berkata, saya telah menanyakan dengan jelas. Hari ini Jelita dan Adinata pergi ke pusat identifikasi untuk mendapatkan hasilnya. Ternyata ada anak kembar, dan salah satu anaknya bukan anak Adinata. Nyonya Wibisana, yang telah hidup selama 80 tahun, terkejut. Satu anak menjawab ya, dan yang lainnya tidak. Jelita, anak bodoh ini, kakeknya bekerja sangat keras untuk mencarikannya menantu yang baik seperti Adinata. Bagaimana dia bisa? Aku tidak tahu bagaimana menghargainya. Ya, akan lebih baik jika kakek memberikan Adinata kepada Maktika. Maktika kita tidak akan pernah melakukan hal konyol seperti itu, kata Mahardika Wibisana. Nyonya Wibisana menggelengkan kepalanya. Segera hubungi Jelita, saya ingin berbicara dengannya.